Halo semua, kali ini kita akan membahas buku SPM Plus TKA untuk sekolah dasar tahun 2026. Yang akan kita bahas adalah paket soal 5 bahasa Indonesia, yaitu untuk soal nomor 1 hingga soal nomor 25 yang ada di halaman 91 hingga halaman 97. Kita mulai membahas dari soal nomor 1. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 hingga soal nomor 3. Nomor 1, makna denotatif dari kata yang bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Yang bercetak tebal adalah drum. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah B. Alat untuk menampung air. Nomor 2, kata-kata yang menunjukkan fenomena akan terjadinya hujan pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A, cuaca berawan. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kata tidak baku pada paragraf tersebut ditunjukkan pada kata titik-titik. Jawabannya D, resiko. Nomor 4, bacalah kalimat berikut. Ungkapan yang bercetak tebal pada kalimat tersebut bermakna titik-titik. Yang bercetak tebal adalah tangan kanannya. Jawabannya C. Raka yang selalu dipercaya untuk membantu Pak Guru. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Nomor 5, makna ungkapan jendela dunia pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, sarana untuk menambah wawasan dunia. Nomor 6, perbaikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif adalah titik-titik. Jawabannya B, rajinlah kalian membaca buku. Buku merupakan jendela dunia, kata Pak Guru pada akhir pidatonya. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 7 hingga soal nomor 9. Untuk soal nomor 7, kata khusus yang terdapat pada teks tersebut adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban lebih dari 1. Pertama, minum, tidak kita centang. Dehidrasi kita centang. Metabolisme kita centang. Selanjutnya untuk soal nomor 8, makna kata yang bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Kita lihat, untuk kata yang bercetak tebal adalah kata masif. Untuk soal nomor 8, yang pertama, dilakukan secara luas kita centang. Kedua, diberikan untuk kalangan terbatas, tidak kita centang. Ketiga, dilaksanakan secara besar-besaran, kita centang. Selanjutnya untuk soal nomor 9, berdasarkan teks tersebut manakah pernyataan berikut yang benar dan salah. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, minum air putih dapat mencegah risiko dehidrasi. Kita centang di benar. Yang kedua, dalam sehari, manusia dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 2 gelas. Kita centang di salah. Yang ketiga, air putih dapat memperlancar metabolisme tubuh. Kita centang di benar. Nomor 10, bacalah paragraf berikut. Apa hubungan sebab akibat yang terdapat dalam paragraf tersebut? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Yang pertama, sampah menyumbat saluran air. Nomor 10, kita centang yang pertama. Yang kedua, aktivitas warga terganggu oleh hujan. Tidak kita centang. Ketiga, saluran air yang tersumbat sampah dapat menyebabkan banjir. Kita centang. Selanjutnya,
Bacalah cerpen berikut. Berdasarkan cerpen tersebut, apa saja pertanyaan yang dapat diajukan? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerpen tersebut? Kita centang. Yang kedua, apa yang dilakukan ayahnya Arman untuk menghidupi keluarganya? Tidak kita centang. Yang ketiga, kapan Arman membantu ibunya mengantarkan baju yang sudah bersih? Kita centang. Selanjutnya, nomor 12, bacalah pantun berikut. Berdasarkan pantun tersebut, perbuatan baik yang ditekankan agar hidup kita menjadi tenang adalah titik-titik. Jawabannya C. Selalu menghargai kedua orang tua. Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 13 dan 14, judulnya pendidikan. Nomor 13, berdasarkan puisi tersebut, manakah pernyataan yang tepat dalam mengartikan isi puisi pada tiap barisnya? Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Pertama, pelita ilmu dalam puisi tersebut memiliki arti sumber pengetahuan yang membimbing. Kita centang. Kedua, tema utama dari puisi tersebut adalah pahlawan negara. Tidak kita centang. Ketiga, berdasarkan puisi tersebut, nilai moral yang ditunjukkan meliputi kesabaran dan dedikasi. Kita centang di pernyataan yang ketiga. Selanjutnya, untuk soal nomor 14. Berdasarkan puisi tersebut, makna kata yang bercetak miring adalah titik-titik. Jawabannya B. Pengetahuan yang diajarkan. Nomor 15, bacalah paragraf berikut. Ikhtisar yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah C. Tempat wisata alam Grojogan Sewu berada di daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan soal nomor 17. 16. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dapat mencegah penyakit. Nomor 17. Ringkasan yang paling tepat berdasarkan paragraf tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Mencuci tangan menggunakan sabun dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Selanjutnya, nomor 18. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 18 dan 19. Nomor 18, ajakan yang disampaikan dalam teks tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Membaca buku tiap hari untuk memperluas wawasan. Selanjutnya nomor 19, kata imbuhan kan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada paragraf berikut adalah titik-titik. Jawabannya C. Luangkan. Selanjutnya nomor 20, bacalah teks prosedur acak berikut. Judulnya membuat minuman teh madu hangat. Urutan prosedur membuat minuman teh madu hangat yang padu adalah titik-titik. Jawabannya A. 2, 3, 6, 5, 1, 4. Nomor 21. Bacalah paragraf berikut. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah mengenai penggunaan imbuhan pean? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, kata pelukisan berasal dari kata dasar pelukis. Kita centang di salah.
Kata dasarnya adalah lukis. Kedua, kata penyuluhan adalah contoh kata berimbuhan pean. Kita centang di benar. Pendaftaran ulang siswa baru dilakukan pada bulan Juni. Kalimat tersebut menggunakan kata imbuhan pean. Kita centang di benar. Selanjutnya, soal nomor 22, bacalah teks prosedur berikut. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan yang benar untuk diperbaiki dengan menggunakan akhiran kan dan la pada teks? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, kata siap pada langkah pertama seharusnya ditulis dengan siapkan. Kita centang di benar. Yang kedua, kata simpanlah pada langkah kelima seharusnya ditulis dengan simpankan. Nomor 22, pernyataan kedua salah. Ketiga, kata pindah pada langkah keenam seharusnya ditulis dengan pindahkan. Kita centang di benar. Nomor 23, bacalah kalimat berikut. Perbaikan penulisan huruf kapital yang tepat adalah titik-titik. Jawabannya A. Presiden pertama Republik Indonesia adalah I.R. Soekarno. Nomor 24, bacalah paragraf berikut. Berdasarkan teks tersebut, manakah penggunaan angka dan bilangan yang tepat? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, penulisan 3 jenis lomba sudah benar. Kita centang di salah. Penulisan 120 siswa yang hadir sudah benar. Kita centang di benar. Penulisan hari ulang tahun sekolah yang ke-50 sudah benar. Kita centang di benar. Nomor 25, bacalah kalimat berikut. Berdasarkan kalimat tersebut, kata yang tidak baku pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A, yaitu cabai. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk soal nomor 26 hingga soal nomor 50 akan dibahas di video berikutnya. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar kursusnya. Terima kasih.